Terima kasih Anda masih menyaksikan Gelar Perkara Saudara. Ini terkait dengan tidak terima ditegur saudara, para pelaku menantang kedua korban untuk berduel. Menang jumlah dan bersenjata tajam, pelaku pun menganiaya kedua korban. Kajian kriminologi menilai pelaku bergerak secara kolektif menjadi berani menantang para korban. Berikut ulasannya di Gelar Perkara. Kemudian memicu terjadinya perilaku kolektif tadi. Padahal kalau dilakukan secara sendiri mungkin tidak akan terjadi. Karena mereka bertiga berkelompok punya identitas yang sama. Korban adalah musuh dari 3 orang yang sudah tersulut emosinya pada konteks situasional tadi. Sehingga persamaan tindakan kolektif tadi yang kemudian mendorong satu orang atau sampai dengan keseluruhannya memiliki tindakan yang sama, yaitu melakukan tindakan kekerasan sampai dengan tindakan untuk melakukan tindakan pembunuhan. Pembunuhan di Koja, Jakarta Utara yang dilakukan oleh 3 pemuda diduga dipicu lantaran para pelaku tidak terima ditegur ketika mengganggu kenyamanan lalu lintas. Dari rasa tidak terima itu, 1 orang tewas dan 1 lainnya mengalami luka-luka. Pengamat sosial sekaligus Direktur Pusat Kajian Pemuda Rizalwan Habdi Lubis mengatakan, pemicu terjadinya keributan hingga pembunuhan ini dikarenakan sifat alamiah manusia yang selalu merasa ingin menang. Ketika dihadapi perasaan demikian, maka wajar jika seseorang bertindak agresif. Perilaku pemuda seperti ini itu merefleksikan sebetulnya apa yang ada di dalam diri setiap individu manusia. Jadi mengacu pada Sigmund Freud, ya, di dalam diri setiap individu itu akan ada selalu id, ya. Id itu artinya adalah dorongan hewani, ya, dorongan hewani di dalam diri manusia untuk merasa selalu menang, merasa tidak boleh disakiti, ya, dia akan agresif dan sebagainya. Ya, ini akan ada selalu dalam diri manusia, dalam individu. Dan kemudian tapi di sisi lain, ya, setiap individu manusia itu memiliki juga superego. Apa itu superego? Superego adalah nilai-nilai norma, ya, yang membatasi manusia tadi untuk tidak mendahulukan kepentingan dirinya, ya, karena disitulah esensi dari manusia sebagai makhluk sosial, ya. Ketika manusia menyadari bahwa dia tidak bisa memaksakan diri kemauan diri dia sendiri, ya, dan dia harus menempatkan dirinya dalam kelompok dan kemudian membuat kelompok itu dapat menerima dirinya dan tumbuh bersama sebagai kelompok dalam interaksi sosial yang sehat, gitu. Sementara itu, pembunuhan yang terjadi oleh sekelompok pemuda ini menurut pengamat sosial belum bisa dikatakan sebagai degradasi sosial. Karena dalam keterangannya, sifat kejahatan seperti ini akan terus ada dalam kehidupan bersosial. Menurutnya, hal yang bisa dilakukan adalah meredam kejahatan secara bersama-sama. Kalau dibilang degradasi kan artinya bahwa secara evolusioner dia terus terjadi dan turun terus, ya. Kalau saya melihat ini bukan satu degradasi, tapi memang satu pola yang akan ada terus sampai akhir zaman, begitu. Saya selalu bilang begini, karena memang saya peneliti kepemudaan, ya, saya kan di Pusat Kajian Kepemudaan. Kalau dibilang bagaimana cara menghilangkan bullying, saya bilang bullying tidak akan pernah hilang. Dia akan ada terus, dia akan bermodifikasi terus, ya. Tawuran STM akan hilang, tidak bisa hilang. Ya, dia hanya bisa diperkecil. Nah, artinya degradasi tidak ada. Cuma yang ada hanyalah tidak ada upaya konkret untuk menekan perilaku-perilaku kekerasan di kalangan pemuda ini, ya. Baik itu secara formal oleh lembaga-lembaga negara maupun secara informal oleh lembaga-lembaga non negara, ya. Secara psikologis anak muda ini adalah satu entitas yang punya dorongan dari dalam itu yang meledak-ledak, gitu, ya. Dia ingin semuanya ekspresif, ya. Ingin semua. Jadi walaupun misalnya katakanlah anak-anak milenial sekarang yang generasi terbaru ini itu cenderung aktifnya di dunia media, ya, di dunia medsos, di dunia maya, begitu. Tapi tetap mereka ingin eksis, ya. Mereka ingin tampil, mereka ingin menunjukkan ciri khas. Dan ini kalau tidak disalurkan, ya akibatnya apa? Ya dia akan punya frustrasi, ya. Dan frustrasi itu akan dilampiaskan pada kelompok kecilnya, ya. Kemarahan-kemarahan, ya, kemandekan, terus kebuntuan itu akan menjadi satu perilaku agresif yang justru membahayakan orang di sekelilingnya, begitu, ya. Jadi saya kira memang harus ada kanal-kanal, ya. Kanalnya macam-macam, ya, bisa secara seni, bisa olahraga, begitu, ya.
Sementara itu, menurut kriminolog Yogo Trihendiarto, penyebab terjadinya keributan hingga pembunuhan di Koja ini bermula dari suatu proses aksi dan reaksi, seperti interpretasi sikap dari suatu individu ke individu lain bergantung emosional masing-masing. Ya, kasus pembunuhan ini merupakan satu proses interaksi dan tindakan sosial. Jadi ada perilaku aksi, ketika ada aksi maka ada perilaku reaksinya apa yang dimunculkan. Ya, jadi memang dimulai dari penginterpretasian sikap dari satu individu ke individu lainnya. Jadi kalau ada pemaknaan yang salah, respon yang salah, maka pilihannya tadi dari ucapan kemudian direspon dengan perilaku atau tindakan, tergantung unsur emosional yang tidak terkontrol tadi menyebabkan perilaku atau kasus pembunuhan yang bisa terjadi dalam konteks situasional tadi. Apakah dibutuhkan alat, apakah ingin melukai atau membunuh, kadang-kadang tidak bisa dikontrol oleh si pelaku. Sehingga tadi Mbak Karima bilang ini sebenarnya nggak niat untuk membunuh, tapi sampai kejadian akhirnya terjadi kasus pembunuhan dilakukan secara berkelompok tadi. Kriminolog pun menegaskan, karena pembunuhan dilakukan secara kolektif atau bersama-sama, maka keberanian yang dimiliki setiap pelaku semakin meningkat karena pelaku merasa aman untuk melancarkan aksinya secara berkelompok dibanding bergerak sendiri. Bisa karena ada persamaan identitas, kemudian memicu terjadinya perilaku kolektif tadi. Padahal kalau dilakukan secara sendiri mungkin tidak akan terjadi. Karena mereka bertiga berkelompok punya identitas yang sama. Korban adalah musuh dari 3 orang yang sudah tersulut emosinya pada konteks situasional tadi, sehingga persamaan tindakan kolektif tadi yang kemudian mendorong satu orang atau sampai dengan keseluruhannya memiliki tindakan yang sama, yaitu melakukan tindakan kekerasan sampai dengan tindakan untuk melakukan tindakan pembunuhan. Jadi pada saat itu ada perspektif kelompok gitu ya. Jadi perilaku-perilaku individunya itu mencerminkan perilaku kelompoknya, bukan perilaku perseorangan. Jadi mereka berani saat itu ketika 3 melawan 1 orang, maka konteks situasi yang terjadi adalah mereka punya musuh yang sama, punya penyebab yang dimunculkan dari korban, sehingga respon yang dilakukan adalah tindakan kekerasan yang dipicu oleh 1 orang, sehingga 2 orang lainnya juga akan memiliki perasaan, memiliki tindakan, memiliki satu persepsi yang sama bahwa pelaku itu satu kelompok kemudian melakukan tindakan pembunuhan kepada 1 orang korban kejahatan tadi. Jadi memang ketika dilakukan secara bersama-sama mereka punya keberanian yang lebih kuat dibandingkan dengan mereka menjadi satu individu atau perseorangan. Karena menganggap mereka lebih aman, lebih kuat gitu ya, lebih dibenarkan karena ada persamaan identitas kelompok tadi. Sementara itu, salah satu pelaku yang merupakan residivis di kasus yang sama yang baru saja bebas 5 bulan lalu dinilai kriminolog harus tetap diawasi dan dilakukan kontrol sosial. Karena menurutnya, kejadian ini sangat bersinggungan dengan status residivis yang dinilai berpengalaman melakukan aksi pembunuhan. Ya, kalau belajar residivisme berarti memang harus melihat beberapa aspek. Untuk pencegahan harus melalui proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Ketika kembali melakukan tindakan kejahatan, kemudian polanya sama, jenis kejahatannya sama, kurang dari 2 tahun, maka dikategorikan sebagai pelaku residivisme. Pelaku residivisme ini memiliki pengalaman gitu untuk tindakan kejahatan pembunuhan. Tapi apakah ketika sudah lepas dari lapas, apakah ada dampaknya, maka perlu diamati, diteliti lebih lanjut bagaimana seorang individu atau pelaku tidak melakukan kejahatan yang sama atau berbeda. Harapannya di dalam lapas mereka bisa mendapatkan proses program pembinaan yang baik. Tapi kalau ketika kemudian kembali lagi melakukan tindakan yang sama, maka juga perlu diperhatikan kontrol sosial dari masyarakatnya. Apakah para pelaku atau mantan residivisme ini bisa beradaptasi dengan sistem nilai yang ada di masyarakat. Maka si pelaku tadi bergabung dengan kelompok yang bisa menerima dirinya dengan 2 orang tadi. Dan kembali melakukan tindakan pembunuhan karena ada pilihan-pilihan rasional. Karena alasan apa? Apakah karena alasan ekonomi atau karena alasan intrinsik atau yang melibatkan unsur emosional, dendam gitu ya, merendahkan diri atau ada konflik sebelumnya yang
respon yang dipicu oleh korban tadi dalam konteks interaksi sosial antara individu dengan kelompok atau individu dengan individu lainnya. Jika ada pepatah yang mengatakan dari mata turun ke hati, maka berbeda dengan kasus pembunuhan ini. Kalimat yang benar adalah dari mata hilang hati nurani. Karena semua ini berawal dari tatapan korban kepada pelaku untuk mengingatkan agar tidak menimbulkan kebisingan di tengah jalan, lalu terjadilah cekcok hingga akhirnya pembunuhan. Kepolisian kemudian menjerat 3 pelaku dengan pasal 338 Junto 170 ayat 3 tentang pembunuhan. 3 pelaku tersebut kemudian terancam 15 tahun penjara. Karima Anissa, Arin Rizkia, Kompas TV, Jakarta.